Gimana nih rasanya di rumah aja? Masih betah kan ya? Oke, adik-adik ketemu lagi sama Mbak Riris yang pada hari ini kita akan sekolah minggu. Senangnya ikut sekolah minggu. Nah, adik-adik hari ini kita akan sekolah minggu bersama. Setelah kemarin ada Mbak Iing dan Pak Kristiono, hari ini sekolah minggu hari ini bersama Mbak Riris, Mas Damar, dan ada satu lagi surprise-nya, tapi nanti ya. Oke, adik-adik walaupun ketemu Mbak Riris baru pertama kali di layar kaca, pakai YouTube gitu ya, biar kekinian, tapi nggak apa-apa. Yang pasti adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dengan sepenuh hati. Karena apa? Tuhan Yesus melihat hati-hati adik ketika adik-adik bersekolah minggu. Jadi sekolah minggunya jangan putus-putus, jangan ditinggal-tinggal, harus dari awal sampai akhir biar berkatnya penuh. Mau berkatnya setengah-setengah? Enggak kan? Makanya biar berkatnya penuh harus nonton dari awal sampai akhir. Nah, oke, untuk memulai sekolah minggu hari ini kita akan berdoa dulu. Gimana sikap doa yang baik? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup. Bapa di surga, selamat pagi. Pada saat ini kami akan bersekolah minggu. Tuhan, walaupun kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau sendiri yang selidiki hati kami masing-masing Tuhan, karena kami rindu untuk bersekolah minggu bersama Engkau. Pada saat ini Tuhan, berkati pembawa firman, berkati Mbak Riris, Mas Damar yang akan membawakan sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Oke adik-adik, hari ini Mbak Riris mau ada surprise nih. Surprise-nya apa? Lihat ya. Kosong, kosong, tara-tara, simsalabim. Jadi apa? Prok, prok, prok. Tara. Iya. Ini buah apa adik-adik? Jeruk. Ya betul, betul, jeruk. Nah, Mas Damar pernah makan jeruk? Pernah. Oh pernah, rasanya gimana Mas? Manis. Oh manis. Ada yang kecut. Ada yang kecut. Yang hijau sama yang kuning, manis yang mana Mas? Kuning. Oh manis yang kuning. Mas Damar milih yang kuning. Ini buat Mas Damar. Makasih Mbak. Oke ya, adik-adik. Ya, jeruk ini rasanya ada yang manis, ada yang kecut. Nah, untuk itu, hari ini Mbak Riris mau mendatangkan sebuah surprise yang gimana sih dia akan bercerita bagaimana jeruk ini bisa rasanya manis, bisa rasanya kecut, ada yang sepok. Tahu nggak jeruk sepok? Tahu ya? Nah, kita mau panggilkan namanya Bunda Wula. Tepuk tangan dulu. Hai Mbak Riris. Halo. Hai Mas Damar. Hai anak-anakku semua. Apa kabar? Tuhan memberkati kita semua. Bunda, kalau ditanya apa kabar, jawabannya kayak gini Bunda. Gimana? Sehat, mantap, I love Jesus. Iya. Ulangi Bunda. Semangat. Oke. Ulangi Bunda, gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat, mantap, I love Jesus. Yesus. Ya. Oke, Bunda, ini aku tadi sulapan. Dapat jeruk. Jeruk ini rasanya apa Mas Damar? Ada yang manis, Yang kecut. manis. Nah, ada yang manis, ada yang kecut. Nah, nanti Bunda cerita dong gimana nih jeruk Gitu. Oke. bisa rasanya manis, kecut Cerita kayak untuk gitu. anak-anakku sekalian ya. Betul, Sama betul, Bunda betul. Wulan ya. Betul, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya Oh Bunda iya, ya. kita semangat, kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi firman Tuhan di hatiku. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hati.
buahnya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, oleh sebab itu kita akan mendengarkan firman Tuhan nih yang akan dibawakan oleh Bunda Wulan. Tara! Nah, karena Bunda Wulan mau cerita, Mbak Riris sama Mas Damar pamit dulu ya Bunda. Oke. Kita ke belakang dulu, nanti kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Mbak Riris, terima kasih Mas Damar. Ya. Dadah. Nanti kesini lagi loh ya. Oke. Mantap. Ya, baiklah anak-anakku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini, Bunda Wulan nanti akan bercerita tentang buah-buahan. Tetapi sebelumnya, Bunda Wulan akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Coba kita lihat di Alkitab ya. Coba Mbak Riris, tolong dong Alkitabnya. Silakan, Bunda. Sebentar Mbak Riris, terima kasih. Harus pakai kacamata Bunda Wulan ya. Nah, inilah. Sudah ya Bunda. Terima kasih Mbak Riris. Anak-anakku sekalian, Bunda Wulan akan membaca dulu firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini akan Bunda bacakan dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan anak-anakku. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bunda cerita firman Tuhan, saya taruh dulu ya. Nah, tadi Kak Riris sudah memperlihatkan buah jeruk. Bunda punya gambar macam-macam buah anak-anakku. Lihat, gambar buah apa? Pasti tahu. Buah apa? Iya, buah pisang. Ini tadi buah jeruknya. Nah, sekarang buah nanas. Nah, anak-anakku sekalian, banyak sekali buah-buahan yang anak-anakku sekalian sudah pernah rasakan. Ada yang rasanya manis bukan? Ini contohnya buah nanas yang sudah kuning pasti manis. Nah, bagaimana buah-buah ini bisa menjadi rasanya manis, segar dan enak dimakan? Nah, Bunda akan bercerita. Dengarkan ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan hidup di dalam hatiku. Anak-anakku sekalian, ada sebuah keluarga. Keluarga ini namanya Pak Dudun. Siapa? Pak Dudun ya? Oh, Pak Dudun. Pak Dudun sama ibu punya 2 anak. Yang satu namanya Dina, yang satu namanya Bimo. Nah, pasti ada ya yang namanya sama ya, namanya Bimo. Tapi namanya ini anaknya Pak Dudun. Nah, keluarga Pak Dudun ini suatu hari dia pergi rekreasi. Kemana rekreasinya? Kalau pandemi gini nggak boleh rekreasi ya. Tapi besok kalau sudah nggak pandemi boleh dong rekreasi. Ya, keluarga Pak Dudun pergi rekreasi ke kebun buah. Ada ya tempat rekreasi kebun buah, tanamannya buah-buahan, macam-macam buah di sana ada. Mereka sampai di kebun buah itu suasananya sejuk, nyaman sekali. Wah, Dina dan Bimo sangat senang. Apalagi anak-anak, di sana itu ada pohon yang sudah berbuah. Ada yang buahnya sedikit, tapi ada yang buahnya banyak. Dan Bimo sama Dina senang sekali melihat buah-buahan itu. Bimo dan Dina mencari buah-buah yang sangat menarik hatinya. Wah, dia pergi lalu cari ke sana, cari ke sini, mendapatkan buah
Jeruk, iya buah jeruk ya, yang ranum-ranum. Wah, banyak sekali buahnya. Lalu Dina dan Bimo memetik buah itu. Wah, buahnya banyak sekali ya Ibu, kata Dina. Lalu Bimo menyaut, iya Ayah, buahnya manis sekali. Lalu ayahnya mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, pohon ini bisa berbuah banyak, menghasilkan buah yang enak, yang manis. Karena apa? Karena tumbuhan ini dipelihara dengan baik, ditanam di tanah yang subur, disirami, dipupuk, disiangi, dipotong ranting-rantingnya yang tidak berguna. Lalu tumbuhan ini bisa tumbuh besar, menghasilkan buah yang banyak. Yeay, bagus sekali Ayah, aku mau punya pohon seperti itu, kata Dina. Baik, Pak Dudun bilang sama Ibu Dudun, Bu, nanti kalau pulang kita beli bibit buah ya. Oh iya Ayah, nanti ditanam di kebun kita. Baik, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, akhirnya Pak Dudun dan dua putranya pulang membawa bibit buah-buahan. Asik ya? Wih, pasti akan ditanam di rumahnya. Sesampainya di rumah, anak-anakku, Pak Dudun dengan dua putranya menanam bibit pohon tadi di tanah yang baik, di tanah yang subur, bukan di pinggir jalan, bukan. Karena apa? Kalau di pinggir jalan nanti dipatuk oleh ayam, lalu bibitnya hilang dong, dimakan ayam. Lalu tidak juga ditanam di tempat yang bebatuan, banyak batu-batunya. Karena apa? Ya, kalau dia tumbuh lalu nggak ada akarnya, nggak bisa makan, lalu dia layu, lalu mati, nggak bisa tumbuh lagi. Dan juga tidak ditanam di tempat yang ada semak durinya, di tempat yang berduri. Karena apa? Kalau nanti tumbuh, ini durinya juga tumbuh, dia akan terkena duri. Pohonnya terkena duri, sakit, tidak bisa tumbuh dengan baik. Akhirnya gimana? Mati juga. Aduh, kasihan ya. Maka Pak Dudun mencari tanah yang baik, ditanam di tanah yang subur, lalu memberikan tugas kepada dua anaknya tadi. Siapa tadi? Ya, Dina dan Bimo. Anak-anak harus menyirami tanaman ini setiap hari. Sehari sekali saja, nanti kalau kebanyakan nanti juga nggak baik, nanti juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Lalu Bimo dan Dina senang sekali, dia menyiram bunga. Ayah dan bundanya memberi pupuk, menyiangi, memotong ranting-rantingnya, yang akhirnya pohon ini bisa tumbuh besar, tumbuh tinggi, dan berbunga. Nah, sudah banyak bunganya dan akhirnya berbuah lebat. Inilah buah jeruk yang disayangi, yang disenangi oleh Bimo sama oleh Dina. Nah, anak-anak, sesuai dengan firman Tuhan tadi, oke? Tanaman itu bisa tumbuh dan berbuah karena dirawat dengan baik. Demikian pula dengan hati kita, hati anak-anakku sekalian. Nah, hati anak-anak juga harus dirawat, disirami, dipupuk. Dengan apa caranya? Ya, dengan harus rajin ke sekolah minggu, rajin untuk memuji Tuhan, rajin untuk berdoa, ya.
Ya, rajin untuk membaca Alkitab. Kalau belum bisa membaca gimana dong? Mendengarkan Bunda untuk membacakan Alkitab. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, cerita Bunda Wulan saat ini untuk menguatkan hati anak-anakku sekalian. Mari kita bersama-sama nanti akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyanyi bersama. Baik, anak-anakku sekalian, nanti ini akan ada suatu aktivitas yang harus dilakukan anak-anakku di rumah. Nah, dibimbing Mbak Riris ya. Mbak Riris. Teng Tara. Ya, Mbak Riris bawa ember. Kamu punya ember? Ya, Punya ya. Nah, aktivitas hari ini tadi Bunda Wulan cerita tentang rajin. Kalau cerita tadi Bimo dan Dina rajin merawat tanaman. Adik-adik harus rajin merawat hati. Nah, sebagai salah satu bentuk rajin Bunda, ini aktivitas yang harus dilakukan adik-adik itu adalah merawat tanaman di rumah. Di rumah pasti punya tanaman. Nah, oke. Tanaman di rumah, kalau merawat tanaman itu berarti bisa menanam tanaman baru. Bisa. Terus bisa menyiram. Ya. Terus bisa Memupuk. memupuk. Atau tahu adik-adik mencangkok? Ya, mencangkok. Bisa. Menumbuhkan tanaman baru di situ. Nah, adik-adik bisa lakukan di rumah. Sekarang Mbak Riris mau Memberi contoh mempraktekkan ya. Diberikan Nah, contoh. menyiram tanaman pakai kalau di Air rumah tentunya. air ya, disiram aja di tanamannya. Tidak boleh terlalu Jangan banyak. banyak-banyak. Tapi juga tidak sedikit ya. Nanti Iya. masih kurang nanti kalau cuma sedikit. Betul Bunda. Nah, adik-adik jangan lupa kirimkan aktivitas adik-adik semua, diabadikan di foto atau di video boleh tentang aktivitas adik-adik merawat tanaman di rumah. Nah, jangan lupa nanti dikirim ke Mbak Riris biar Mbak Riris tahu. Nanti siapa tahu nih besok di akhir tahun tara yang mengumpulkan aktivitas secara rutin akan dapat hadiah Natal. Banget ya. Nah, Bunda, ini udah selesai ya aktivitasnya. Kayaknya kita nggak happy nih kalau nggak nyanyi. Oh, tadi kan Bunda juga bilang harus banyak memuji Tuhan. Oke, kalau itu kita mau tutup sekolah minggu ini dengan penyanyi. Kita undang Mas Damar. Mas Damar. Oke, Ya, Mas Damar. tadi yang ngirimi ya. Kita Iya, tak singkirkan dulu. Sini Bunda, Iya. ditaruh di luar saja. Baik, oke. Ya, ini juga. Oh iya, perlengkapannya. Ini perlengkapan perang. Nah, oke teman-teman, hari ini kita akan menutup sekolah minggu dengan lagu Yesus Pokok. Udah tahu ya? Oke, kalau udah tahu kita akan nyanyi lagu Yesus Pokok. Tapi pakai gerakan ya. Oh, pakai gerakan biar semangat. Di rumah juga loh harus gitu loh ya. Oke. Tirukan gerakannya Mbak Riris. Oke, ayo Mas Damar. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan
Adik-adik, Bunda Wulan, Mas Damar, kita udah selesai sekolah minggu nih buat minggu ini. Nah, oleh karena itu kita mau tutup dengan doa. Kita mau berdoa, Bapa kami. Yuk, tangannya dilipat, tundukkan kepala, matanya ditutup. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu bersama Mbak Riris, Bunda Wulan, dan Mas Damar hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap pakai masker, physical distancing, dan jangan lupa cuci tangan. Tuhan memberkati. Dadah. Sampai jumpa.